kalau pelanggan itu puas, kita merasa ya pekerja menemukan suatu yang luar biasa. Tamu-tamu tuh ada aja, misalnya anak kecil yang sulit untuk kita potong, gerakannya ke kiri, ke kanan, satu. Ini bebek. Penting ya, karena perempuan memang harus cantik. Perempuan harus cantik, perempuan harus bersih. Perkenalkan, nama saya Ibu Cici. Saya menggeluti dunia salon dari remaja sebenarnya. Cuman menggeluti usaha ini sudah sekitar 25 tahunan. Apa yang membuat Tante tertarik dan masih menekuni profesi ini? Hobi. Oh, hobi. Yang hobi. Emang dari kecil saya hobi. Dulu sekolahnya juga di kecantikan, Tante? Beda malah, kuliah saya dengan ini beda. Ya, kebetulan saya dulu sempat bekerja juga di producer house di salah satu PH di Jakarta. Nah, dari situ mulai ada ketertarikan di bidang salon. Akhirnya saya menggelutin ini dengan cara otodidak dulu. Setelah itu baru saya sekolah di Rudi Adiswarno yang di Matraman, Jakarta. Nah, setelah itu ada cuti. Di saat itu pada saat remaja ada cuti kuliah. Saya coba sekolah beberapa bulan di kursus. Setelah itu baru setelah saya buka sendiri. Dari remaja memang sudah menggelutin dunia salon karena memang hobi. Kita buka jam 7 pagi, kita sudah buka. Kita tutup itu sampai tamu selesai. Bisa di jam 10 malam, bisa di jam setengah 11 malam. Kegiatannya ya biasa. Biasanya kalau di sini tuh tamu suka rame sore. Karena kan kebanyakan rutinitas ada pegawai pabrik. Nah, tapi kalau di Sabtu dan Minggu itu bisa dari pagi sampai ke sore. Kita punya karyawan ada 2 tadinya. Kadang-kadang sekarang lagi resign. Jadi kadang kalau pas Tasya nggak kuliah dia juga bantuin. Untuk pelayanannya sendiri, Tante, apa yang paling sering diminta oleh pelanggan Tante selama di salon ini? Potong ya, terutama potong. Itu anak-anak remaja sekarang biasanya potong butterfly, Oh iya, keren. layer, alpha layer, pewarnaan, coloring, terus moting, gitu-gitu deh. Kalau ditanya bagian favorit Tante dari pekerjaan ini, apa yang paling Tante suka dan kenapa Tante milih itu jadi sesuatu yang favorit gitu? Karena style ya mungkin ya. Mungkin style. Mungkin karena impian dari kecil juga saya sudah suka di bidang ini gitu. Jadi mau kuliah apapun, emang start saya di sini gitu. Memang hobinya di sini. Boleh nggak Tante ceritain sedikit lagi nih, seberapa unik dan menantang pelanggan-pelanggan Tante yang datang ke salon ini? Banyak aja trouble di masalah tamu-tamu tuh ada aja, misalnya anak kecil yang sulit untuk kita potong, gerakannya ke kiri, ke kanan, satu. Terus yang kedua mungkin jenis rambutnya yang termasuk susah, bisa kita smoothing atau apa gitu. Untuk pelayanannya sendiri, Tante, apa yang paling sering diminta oleh pelanggan Tante selama di salon ini? Potong ya, terutama potong. Untuk anak-anak remaja sekarang biasanya potong butterfly, Oh iya, keren. layer,
alpha layer, pewarnaan, coloring, terus moting, gitu-gitu deh. Oh, kayak gitu ya Tante. Iya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Kalau ditanya bagian favorit Tante dari pekerjaan ini, apa yang paling Tante suka dan kenapa Tante milih itu jadi sesuatu yang favorit gitu? Karena style ya mungkin ya. Mungkin style. Mungkin karena impian dari kecil juga saya sudah suka di bidang ini gitu. Jadi mau kuliah apapun, memang start saya di sini gitu. Oh, Jadi memang hobinya di sini. udah dunianya banget ya Tante. Oke. Boleh nggak Tante ceritain sedikit lagi nih, seberapa unik dan menantang pelanggan-pelanggan Tante yang datang ke salon ini? Banyak aja trouble di masalah tamu-tamu tuh ada aja. Misalnya anak kecil yang sulit untuk kita potong, gerakannya ke kiri ke kanan satu. Terus yang kedua mungkin jenis rambutnya yang termasuk susah, bisa kita smoothing atau apa gitu. Jadi itu yang paling uniknya kayak gitu ya Tante, Iya. kayak susahnya gitu ya. Oke, menurut Tante sendiri nih, seberapa penting peran tukang salon itu dalam kehidupan perempuan atau bahkan keseluruhan masyarakat sekitar sini? Penting ya, karena perempuan memang harus cantik. Iya. Perempuan harus cantik, perempuan harus bersih. Karena dengan kita merawat diri kita sendiri, otomatis kita menimbulkan aura yang baik untuk diri kita sendiri. Itu penting banget ya Tante. Itu sangat penting. Oke. Gimana nih Tante rasanya bisa membantu pelanggan Tante menjadi merasa cantik dan percaya diri? Kalau pelanggan itu puas, kita merasa ya pekerja menemukan suatu yang luar biasa. Ya. Menemukan suatu, saya berhasil nih, udah menyenangkan pelanggan. Karena pelanggan harus diservis. Kenapa? Kita dapat income dari mereka. Kalau kita servisnya kurang bagus, mereka nggak akan kesini lagi. Gitu. Ada kebanggaan tersendiri. Iya, punya kebanggaan tersendiri. Oke. Tante sendiri pernah nggak sih ngerasa punya hubungan khusus atau dekat dengan pelanggan yang setia? Harus ada chemistry antara saya sama pelanggan. Itu harus saya jaga banget. Karena kedepannya mereka pasti ingat kita. Iya. Misalnya kita kasih diskon, kita kasih servis-servis yang lain lah. Oh iya, benar-benar. Oke, sekarang kita masuk ke sesi perjuangan Tante. Gimana coba dulu? Kalau Tante ditanya tantangan terbesar Iya. selama ngejalanin profesi ini, apa yang tantangan terbesarnya Tante? Tantangannya apa ya? Kalau hujan, Kalau kalau hujan pasti tamunya sepi. jadi sedikit ya. Iya. Oh iya. Ya, tapi rencana Allah ya. Oke, apa yang membuat Tante tuh terus semangat dan bertahan ngejalanin profesi ini? Hidup harus semangat sayang. Hidup harus semangat. Kalau nggak semangat, semuanya nggak akan tercapai. Harus semangat. Jadi Tante, apa momen yang paling berkesan yang pernah Tante rasain selama ngejalanin profesi ini? Banyak ya, banyak sekali berkesannya. Terkadang yang anak-anak SMA tuh udah nganggap Tante tuh seperti kayak orang tuanya sendiri, saking kedekatan antara customer kita. Oke. Apa harapan dan impian Tante untuk salon ini sih ke depannya? Tante pengen salon ini maju terus. Walaupun namanya usaha salon ini dia tidak mikir umur. Selagi kita masih menggali apa yang terbaru sekarang, update terus, pasti akan berjalan dengan lancar. Nanti kepengen salon ini bisa berjalan selamanya. Di saat Tante sudah tidak ada lagi, mungkin ada generasi-generasi yang lain gitu. Oke, ini penutup Tante. Jika diberi kesempatan nih untuk menyampaikan pada orang-orang yang satu profesi dengan Tante di luar sana, apa yang pengen Tante katakan? Ya, untuk orang-orang di luar sana yang takut untuk usaha di bidang apapun itu, kamu harus bekerja keras karena segala sesuatu harus kerja keras. Tidak ada sesuatu yang instan. Dengan kerja keras kita akan mendapatkan apa yang kita impikan. Oke, satu lagi nih Tante. Sebagai penutup banget, apa arti kecantikan menurut Tante sendiri? Kecantikan universal ya. Kecantikan itu tidak hanya dari wajah, tidak hanya dari fisik, tapi dari dalam tubuh kita sendiri.